Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Divander di sesi lesehan horor. Dimana sesi lesehan horor ini seperti biasa kita akan membahas masalah yang berbau dengan horor, mistis yang di luar nalar manusia. Jadi Sobat Horor, sempat kemarin saya membuat sebuah video yang ada di TikTok dan sempat yang menjadi perbincangan tentang pendapat saya, argumen saya bahwa video-video yang di TikTok ya yang tentang Kanjuruhan Malang yang katanya ada suara teriakan, suara setan, suara arwah korban, dan saya menyebutnya itu adalah sebuah hoax atau dalam hal itu sebuah sugesti aja, sebuah ilusi aja yang kita dapatkan dari karena kita tuh masih ada trauma akibat tragedi kemarin itu yang ada gas air mata dan lain-lainnya Sobat Horor. Jadi di video ini kita akan membahas bener-bener nggak sih itu ada suara arwah korban apakah bukan ya. Saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi di video kali ini biar tidak ada perbincangan yang aneh-aneh lagi Sobat Horor. Oke, sebelum masuk ke dalam video ini jangan lupa like sebanyak-banyaknya biar saya semangat untuk membuat video-video terbaru terus, video-video makin luar biasa dan makin semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih berkualitas dan yang pasti yang lebih horor. Oke, langsung aja masuk ke dalam video ini. Oke, Sobat Horor, jadi kali ini sebelum kita akan berpendapat, kita akan dengar dulu suara-suara apa sih yang dimaksud oleh yang di TikTok tersebut. Katanya itu di TikTok ada sebuah video yang merekam sebuah suara-suara supporter yang katanya arwah supporter yang katanya itu terdengar dan lain-lainnya gitu. Iya, tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi kita mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya ya atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kita di Malang. Semoga korban-korban ya diterima di situ ada Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi lah kayak gini ya Sobat Horor ya. Oke, jadi ya gitu di TikTok itu Sobat Horor itu tiba-tiba ada yang bilang rekam suara penampakan, suara arwah korban diduga, dan sampai ada yang bilang kayak astagfirullah, kayak aduh ini tuh banget merinding banget, kayak aduh siapa tuh, kasihan banget. Padahal aku sendiri sih mendengarnya itu kayak ya samar-samar, kayak cuma ya kayak gerumuk-gerumuk gitu Sobat Horor. Yuk kita dengar baik-baik ya. Di sini ada 2 video, kira-kira kalian dengar di video yang mana? Oke? Saya akan membuka video yang pertama nih. Oke, Sobat Horor, nih di video yang pertama. Di sini tulisannya krungu ora rek, Stadion Kanjuruhan Malang angker. Jadi arti bahasa Indonesianya denger nggak, woi teman-teman, di Stadion Kanjuruhan sekarang tuh ibaratnya Malang tuh angker gitu ya. Oke, kita akan dengar bareng-bareng Sobat Horor. Kalau secara sekilas itu memang nggak terdengar suara apa-apa. Tapi kalau kita dengerin speakernya, itu seperti kayak ada suara tabu-tabuhan, kayak tabu-tabuhan itu kayak gendang deng 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 deng, terus ada suara orang yang nyanyi tapi sama sedikit banget. Coba kita denger lagi sekali. Tuh kan, kayak ada sedikit suara-suara nyanyinya, tapi itu hanya sedikit banget. Nah, itu tuh sebenarnya di sini saya akan menjawab kira-kira ini tuh bener suaranya atau bukan ya. Di sini saya akan menjawab Sobat Horor. Nah, jawabannya sebenarnya simpel. Tapi ntar dulu aja deh, kayaknya di video kedua kita tonton dulu Sobat Horor. Oke, kita next dulu ke video kedua ya. Nah, di sini Sobat Horor tulisannya tuh kondisi terkini Stadion Kanjuruhan Malang. Coba dengarkan baik-baik apakah ada suara teriak-teriak seperti minta tolong ya. Terdengarin Sobat Horor. Nah, sama kan Sobat Horor? Kalau kita dengarnya kayak sekilas-sekilas itu kadang-kadang tuh nggak kedengeran. Tapi kalau kita fokus, coba lagi dengerin saya lagi Sobat Horor. Nah, jadi itu adalah video kedua. Sebenarnya ada lagi video ketiga, video keempat, bahkan ada 5 video, bahkan 6 video. Cuma di sini saya mau menjelaskan secara hal tentang pergaiban Sobat Horor ya. Jadi sebenarnya di video tersebut kalau kita orang yang mungkin tidak percaya dengan hal gaib, tidak mendengar apapun, saya berani jamin 100% mungkin kayak Om Deddy Corbuzier, dia tidak akan mendengar suara apapun, dia hanya mendengar suara jangkrik ya, suara jangkrik dan suara ya gema-gema apa, ibaratkan suara alam biasa ya. Tapi kalau kita
sudah percaya. Nah, kita yang sudah percaya dengan hal gaib, ketika kita mendengarkan, tiba-tiba seperti memang ada suara minta tolong. Ada suara, ada suara tabuhan kan ya, di video pertama, video kedua kompilasinya gitu kan. Nah, kenapa orang yang tidak percaya gaib itu tidak mendengar, dan orang yang percaya gaib itu mendengar? Sebenarnya jawabannya simpel banget ya, itu karena sugesti. Nah, karena sugesti mindset kita sebetulnya. Jadi kenapa orang yang percaya gaib itu dia mendengar? Karena dia sudah mensugestikan. Kata-katanya kan apa? Kata-katanya ada kata-katanya kan ya. Coba dengarkan suara. Berarti kan fokusnya ke suara bukan ke gambar. Oke? Itu yang pertama. Ketika kita bilang suara minta tolong. Ada orang minta tolong? Mana sih tolong mana sih? Nah, kita akan memfokuskan dengan kata-kata tolong. Nah, di situ akan menciptakan sebuah ilusi biasanya. Mana sih tolong? Mana sih? Oh iya, ada suara tolong. Padahal sebenarnya nggak ada. Tapi karena itu di otak kita menciptakan sebuah kata-kata tersebut, sehingga terjadilah sebuah fenomena tersebut. Sebenarnya itu adalah sebuah sugesti. Makanya kan kadang-kadang sering ada orang bilang, kamu dengar nggak ada suara orangnya nangis? Enggak, aku denger. Nah, itu karena yang denger itu mereka menciptakan suara tersendiri dalam arti dengan otaknya sendiri, kayak ada ya. Nah, itu yang pertama ya. Atau memang benar-benar hanya orang-orang indigo aja yang tahu. Ya, itu kalian yang percaya dengan hal gaib. Hanya orang-orang indigo aja yang tahu. Dalam arti orang yang punya mata batin, yang bisa merasakan peka, itu yang tahu. Kalau orang normal nggak tahu sebetulnya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang orang yang percaya tentang gaib. Tapi kalau orang yang tidak percaya tentang gaib, mau disuruh gimana pun dia bilang, suruh dengar, mana nggak ada suara apa-apa. Kenapa tidak terdengar suara apa-apa? Karena mereka sudah mental block. Mereka sudah ngeblok diri dia sendiri untuk mendengar hal tersebut, dan mereka sudah tidak mempercayai hal tersebut. Akhirnya tidak terdengar suara apapun. Gitu loh. Makanya kita sebagai manusia berpikir tentang hal pergaiban itu sebenarnya memang tidak masuk akal. Karena namanya aja seperti biasa. Saya membawakan acara ini, saya membawakan sesi ini adalah lesehan horor yang di luar nalar manusia. Jadi kita jangan pernah berpikir tentang nalar manusia dong, karena kita nggak akan pernah berpikir, karena itu ada di luar nalar manusia. Yang namanya goib ya. Goib kita nggak bisa berpikir dengan logika manusia. Itu gimana caranya ya? Ya nggak bisa dipikir. Kayak ibaratkan kita berpikir, kenapa ada Tuhan ya? Kenapa ada Allah? Kenapa ada Tuhan? Siapa yang nyiptain ya? Ya karena itu kan namanya itu era-era bukan nalar manusia lagi. Manusia tidak bisa menjawabnya sebetulnya. Kayak ada surga sama neraka, adanya hantu sama malaikat, siapa ya, kok muncul dari mana, atau nanti gimana, itu kan kita nggak bisa berpikir secara itu. Kita hanya bisa mau percaya apa tidak percaya sekalian sebetulnya. Betul nggak? Kayak ibaratkan sebuah agama, kita mau percaya apa tidak percaya juga semua sekarang tergantung kepercayaan masing-masing ya. Ada yang percaya agama ini. Ada yang nggak percaya agama, namanya ateis ya. Jadi semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, makanya sebuah video tersebut kesimpulannya adalah ada apa atau nggak ada nih, hoax apa atau nggak hoax nih, semua kembali ke kepercayaan kalian. Kalau kalian mempercayai bahwa di sana di stadion Kasuruhan ya Kanjuruhan ya, stadion Kanjuruhan itu angker ya, berarti itu adalah angker. Tapi kalau kalian sudah punya mindset stadion Kanjuruhan nggak angker, ya nggak akan angker sebetulnya, sampai kapanpun ya nggak akan angker. Kembali ke mindset kalian masing-masing, bagaimana cara kalian menanggapi sebuah permasalahan, sebuah tragedi sebetulnya. Ya, saya sih berharap sebuah tragedi ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia, terutama di dunia persepak bolaan. Semoga menjadi pelajaran, semoga kedepannya tidak ada kejadian terulang kembali, alias ini adalah kejadian terakhir ya sebetulnya. Semoga nggak ada lah kejadian itu lagi sampai 100 lebih itu. Aduh. Oke, intinya gitu aja Sobat Horor untuk video kali ini. Mohon maaf jika saya terlalu panjang menjelaskannya. Semoga ya tragedi ini bisa dapat sebuah ya knowledge lah ke depannya jauh lebih baik lagi. Amin. Saya Stephen Ivander, Sobat Horor, pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like ya, sebaik-baiknya. Komen apa aja kalian bebas, apapun itu, kritik dan saran selalu saya terima. Oke? See you in the next video. Salam pasukan Sobat Horor dan turut berduka atas tragedi Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan ya, Malang. Bye bye.